Ada beberapa hal yang yang saya tahu dari Mas Yogi ini yang masih kental di dalam diri Mas Yogi. Kultur budaya Jogjanya masih kental. Walaupun sudah masuk generasi kedua ya. Kalau bilang orang Jawa tuh Bang, wong Jawa ki aja lali karo Jawane. Mantap jiwa. Ini seperti apa sih yang diinginkan pemerintah pusat untuk pertumbuhan penduduk di sini? Untuk pertumbuhan penduduk di sini itu sebenarnya BKKBN itu berharapnya juga 2 anak cukup lah itu. Tapi yang perlu digarisbawahi pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kalimantan Utara ini juga sebenarnya untuk 2 anak cukup itu masih belum gitu Bang. Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di Asian Survivor. Dan kali ini kita berada di Sabanar Baru ya? Sabanar Baru, betul. Oke, dan kali ini kita bertemu dengan Mas Yogi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya? Abang sehat? Ya, luar biasa sehat. Gimana lancar puasanya? Lancar sampai hari keberapa nih? Ke-16 ya? Lancar, 16. Alhamdulillah. Saya tahu Mas Yogi ini adalah seorang pemuda yang bisa dikatakan sukses merantau ke Kalimantan Utara. Dan yang kedua sudah jadi PNS, Betul. jadi YouTuber juga. Ya betul. Dan yang ketiga juga sambil berkebun. Sambil berkebun ya itu. Dan sudah punya rumah sendiri. Ya betul Bang. Oke, ini kita kalau Sobat Survivor bisa lihat ini. Tuh, Inilah. ini rumahnya. Gubuk. Wis, terlalu merendah sekali Anda gitu. Ini rumahnya Mas Yogi di daerah Selimau, Sabanar perbatasan ya Sabanar Baru ya. Dan sebenarnya ini lokasi Trans lama ya. Betul banget Bang. Ini sebenarnya Trans lama dari depan sana, kalau bisa diarahin Bang sana sampai ke situ itu memang masuk Trans lama sih dia. Trans lama, tapi sebagian lahannya sudah bisa dibeli ya, kaplingan. Dan kebetulan Mas Yogi kemarin beli kaplingan untuk buat rumah di sini ya. Bikin rumah betul. Rumah di sini ya, itu dia rumahnya. Ini adem sekali, tadi sempat saya di dalam. Wah, rumahnya adem, berbagai macam tanaman juga sudah ditanam di sekitar pelataran rumahnya. Ini yang kembangkan siapa sih Mas? Kalau tanaman ini kembang-kembang nih kebetulan istri Bang. Istri ya? Ya jadi kayak krisan, terus lidah buaya, janda bolong, di atas aglonema, itu memang istri sih. Oke. Janda bolong yang mana? Itu ya? Tuh janda bolong. Oh gitu. Baik. Dan juga sambil berkebun ya? Ya berkebun itu hobi mengisi waktu lah Bang. Hobi Jadi, mengisi waktu. Kalau berkebunnya sih memang belum punya keahlian yang punya, maksudnya kayak petani gitu enggak, cuman learning by doing lah, berarti belajar lah. Mantap jiwa. Kita lihat di rumahnya Mas Yogi ini, di sini di gang ini cuma 2 rumah aja ya? 2 rumah betul. 2 rumah, dan kebetulan memang sama-sama satu profesi juga di sini. Kompakan kemarin beli tanah di sini gitu ya? Kompakan. Oke, kita lihat di depannya ini, mumpung belum digunakan lahannya, jadi kayak adem sekali gitu ya. Asri gitu ya, adem. Tapi ada ini nggak sih, biasanya ada binatang liar nggak sih keluar dari dalam hutan-hutan begini? Sambil Bang. Ini binatang liar ya pasti biawak. Biawak makan ayam dong? Makan ayam, ngincar ayam, berang-berang kalau malam. Oh, ada berang-berang juga? Tuh kalau yang di sebelah sana juga biasanya burung hantu ada. Ada burung hantu. Suaranya serem dong ya kalau malam-malam. Iya, biasalah. Gitu ya. Dan Mas Yogi sudah punya 3 motor ya? 3 motor. Berapa tahun sih Mas sudah menetap di sini di Kalimantan Utara? Di Kalimantan Utaranya sendiri sudah dari 2014 awal Bang. 2014 ya. Kalau orang tua? Orang tua sudah bermukim di Berau ya? Bermukim di Berau. Aslinya orang Jogja. Dari tahun 80-an udah di Berau. Oh gitu ya. Jadi dari menetap lama di Kalimantan juga ya. Jadi bisa dikatakan Mas Yogi ini sudah generasi kedua ya. Perantau ya, betul. Perantau dari Jogja. Nah, ada beberapa hal yang yang saya tahu dari Mas Yogi ini yang masih kental di dalam diri Mas Yogi. Kultur budaya Jogjanya masih kental. Walaupun sudah masuk generasi kedua ya. Kalau bilang orang Jawa tuh Bang, wong Jawa ki aja lali karo Jawane. Mantap jiwa. Wong Jawa aja lali karo Jawane. Orang Jawa jangan lupa dong sama Jawanya. Oke, Mas Yogi sudah berkeluarga ya. Sudah jadi berkeluarga. Mungkin Sobat Survivor yang single terus mau tanya-tanya statusnya, ini sudah berkeluarga dengan 2 orang anak dan 1 orang istri. 1 orang istri. Nggak pengen nambah Mas?
bahaya bang, bisa melayang yang di dalam rumah. Oke, jadi kita lihat di pekarangan rumahnya ini ada berbagai macam tanaman. Ini tanahnya Mas Yogi sampai di mana sih kalau boleh tahu? Tanahnya ini bang, ini apa namanya, sampai tanaman singkong ini. Oke. Ya, bahasanya itu singkong ini. Nah ini mulai dari sini tanaman singkong, terus ada jeruk ya, ini sampai ke tandon di belakang. Oh, sampai ke tandon ke belakang ya. Jadi kalau misalnya nanti ada rezeki lagi, bangun lagi di sini, itu masih bisa aja ya. Kalau yang nanas di belakang ini? Ini kebetulan nanas ini punyanya anaknya yang punya tanah ini pertama bang. Oh, sudah dibeli itu ya. Jadi tanah ini namanya itu yang punya pertama Mbak Warsam. Nah ini anaknya Mbak Warsam yang punya. Oh gitu. Jadi sambil dikelola ya. Sambil Mas Yogi jagain juga gitu. Ya sambil bersih-bersihin lah bang kalau misalkan ada waktu. Oke, Mas Yogi di Kalimantan Utara di daerah Tanjung Selor ya. Boleh cerita sedikit nih suasana mungkin yang Mas Yogi rasakan selama berada di Tanjung Selor ini seperti apa? Ya kita mungkin ngukurnya bang ya, kalau pertanyaannya seperti itu ngukurnya dari 2014 saya di sini ya. Awal sih memang sepi bang Tanjung Selor itu, terutama pada saat malam hari. Gambarannya seperti ini. Dulu waktu saya zaman di Berau, zaman saya masih kuliah itu bang ya, kan nggak biasa saya makan tuh di awal misalkan jam 7 malam tuh nggak biasa, dia pasti di atas jam 10. Dan itu polanya saya coba di Tanjung Selor, ternyata nggak ada warung yang buka. Oh gitu ya, masih bisa dikatakan masih sepi ya? Masih sepi banget bang. Nah seiring berjalannya waktu ini 7 tahun ya, 2021 udah perkembangan pesat gitu udah ya. Rame. Oke. Mas Yogi selain sebagai apa namanya Mas ini posisi profesi utamanya ini sebagai ini kan ya, sebagai seorang penyuluh. Dan itu statusnya sebagai pegawai negeri. Boleh sedikit cerita nggak apa saja kegiatan sehari-harinya sebagai seorang penyuluh di BKKBN? Ya betul. Ya. Kalau kesehariannya sih bang memang banyak berhubungan sama mitra ya, mitra kerja, terutama kesehatan itu mitra kerja. Terus ya apa pemerintah daerah ya mitra kerja semua. Intinya itu memang gimana bang ya, kita kegiatan itu sama masyarakat itu paling utama, terus sama mitra-mitra kerja itu ya kayak ngelengkapi alat obat kontrasepsi kayak gitu, terus masalah pelaporan, masalah data dan sebagainya. Kita sinkronisasi data antara kesehatan dengan BKKBN itu bang, memang dia punya perbedaan data ya, artinya indikatornya itu beda. Nah itulah yang kita coba sinkronkan terus supaya nanti datanya ini bisa jadi acuan lah dalam pembangunan di Bulungan di Indonesia lah pastinya. Oke, ini kan kita bahas terkait bagaimana pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Nah kebetulan BKKBN di mana Mas Yogi bekerja ini kan di daerah Kalimantan Utara ya. Nah kalau menurut Mas Yogi sendiri gimana nih perkembangan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Utara sejauh ini kalau menurut survei? Kalau berdasarkan data bang ya, kalau di Kalimantan Utara atau mungkin kita agak kecilkan sedikit bang ya, ke Bulungan ya, karena kalau Kalimantan Utara terlalu luas. Kalau di Bulungan sendiri angka TFR-nya itu total fertility rate atau angka kelahiran, benar. Angka kelahiran di ini sudah mendekati target yang diinginkan oleh pusat. Kalau tidak salah target dari pusat itu 2,1, Bulungan sendiri ini 2,3 atau 2,4 gitu bang. Harapannya seperti apa sih yang diinginkan pemerintah pusat untuk pertumbuhan penduduk di sini? Untuk pertumbuhan penduduk di sini itu sebenarnya BKKBN itu berharapnya juga 2 anak cukup lah itu. Tapi yang perlu digarisbawahi pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kalimantan Utara ini juga sebenarnya untuk 2 anak cukup itu masih belum gitu bang. Harusnya kalau saya ya menilainya, dan ini yang selalu saya tekankan ke wilayah binaan saya itu adalah perencanaan dari keluarga itu sendiri. Artinya silahkan pengen jumlah anak berapa, pengen punya anak berapa, tapi paling tidak itu direncanakan, karena nanti kaitannya banyak dari sisi kesehatan, sisi pendidikannya, dari sisi sosialnya bang. Kalau saya sih gambarkannya seperti itu. Artinya kalau kita merencanakan keluarga, tujuan akhir dari program ini itu kan kesejahteraan. Nah itu yang pengen kita capai bang, kesejahteraan keluarga itu tadi. Kesejahteraan keluarga, semakin berat nih pembahasannya. Kita cooling down lagi nih terkait pembahasan ini. Di Tanjung sendiri
Mas Yogi ini kegiatannya ke lapangan biasanya kemana aja? Oke. Nah, kalau saya Bang kebetulan ya, karena memang dari 2014 itu ditempatkan di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Kan pernah di video sebelumnya itu Longbeluah, Desa Longbeluah ya, banyak aktivitas ke arah sana sih Bang. Jadi di Kecamatan Tanjung Palas Barat itu ada 5 desa ya, ublek-ubleknya di 5 desa itu Bang. Oh gitu. Kegiatannya banyak di sana sih. Oke. Kalau kesehariannya seperti apa biasanya? Kalau biasanya tidak lagi sedang ke desa atau tidak lagi sedang ke masyarakat, di rumah aja, apalagi masa pandemi, waktu luang biasanya dimanfaatkan untuk apa? Oke. Nah, biasanya Bang ya, kalau waktu luang gini dari pusat, dari BKKBN-nya itu sendiri menyediakan wadah untuk para penyuluhnya itu untuk pengembangan pengetahuan. Jadi ada virtual meeting, ada Zoom meeting, terus ada pelatihan-pelatihan lah. Artinya pengembangan karir dan pengembangan keilmuan, pengetahuan juga disupport lah, didukung. Mantap jiwa. Di luar ke profesinya Mas Yogi, kegiatan sehari-hari? Oke, kalau di luar itu ya pasti nge-YouTube ya. Wih, buat YouTube. YouTube-nya apa namanya? Yogi Selimau. Yogi Selimau. Apa yang dibahas di sana? Yogi Selimau itu yang dibahas pertama tentang Mamas Paijo. Awal-awal kemunculannya itu Mamas Paijo dan tutorial Anfaedah Bang. Hiburan karena membuat orang tertawa itu adalah pahala. Asik. Kalau orangnya ketawa tapi ya. Kalau enggak ya paling jatuhnya garing kayak gitu. Iya, tapi kita mesti hati-hati juga ini buat humor sekarang nih. Betul. Kadang-kadang kita mau membuat humor di saat orang lagi sedang berduka. Betul. Ini beberapa waktu yang lalu kita bahas, media panas membahas terkait hal itu. Kadang-kadang terlalu nge-fly kali ya, sudah terlalu merasa sangat jauh, terlalu lucu mungkin, sehingga apapun yang dikatakan dianggap menghibur, tapi kenyataannya itu melukai gitu ya. Tetap ada etikanya. Ada batasan-batasannya. Ada norma yang harus diikuti. Baik, sore ini rencana mau ngapain nih Mas Yogi? Sore ini tadi rencananya ya paling ini aja sih Bang, berkutat sama nanas yang belum seberapa ini. Oh ya, ditanam-tanam ya? Ya, bersih-bersih lah seperti biasa. Oke, kalau Mas Paijo saya ajak, Mas Paijo Mas Yogi saya ajak jalan-jalan ke lokasi trans sekitar sini, boleh nggak? Boleh, ayo. Oke, kalau begitu ya, tadi YouTube-nya namanya apa Mas? Yogi Selimau. Yogi Selimau ya, nanti kita ajak Mas Yogi ini jalan-jalan, kita sambil videokan lokasi trans yang ada di sini. Siap. Tahun berapa? 93? Kalau saya pernah cari informasi itu kayaknya malah sebelum 90 kayaknya. Tahun 90. Oke, nanti kita coba cari warga yang bisa kita wawancarai mungkin kali ya. Boleh. Oke deh. Ya, jangan lupa subscribe YouTube Yogi Selimau ya. Nanti pasti Anda akan tertawa dengan kontennya. Amin. Kalau tidak tertawa, setidaknya ada yang bisa didapat di sana. Ya, bisa. Informasi terkait BKKPN ada juga nggak sih kadang-kadang? Ada Bang. Ada. Itu salah satu konten namanya obsesi. Obrolan nggak seru, nggak asik, nggak menarik, dan nggak bikin toxic, promo nih. Mantap jiwa.